Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, jemaat dan simpatisan Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Bahagia sekali dapat menjumpai saudara-saudaraku di pagi ini. Saya berharap bahwa saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan damai sejahtera. Barangkali ada di antara kita yang saat ini sedang dalam pergumulan sakit, ataupun masalah finansial, ataupun masalah relasi dengan sesama. Apapun persoalan kita, mari kita tetap setia untuk datang kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Percaya Apa Kata Tuhan, yang akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Horas Yahaan. Saudara-saudaraku, awal Juni 2022, kembali pemerintah mengingatkan kita untuk waspada karena meningkatnya kasus COVID-19. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita akan patuh kepada pemerintah kita. Bagaimana relasi kita dengan Allah Bapa kita? Apakah kita patuh? Patuh artinya menjalankan apa yang menjadi bagian kita dengan total. Kita berseru memohon, kita mencari wajah Allah dengan segenap hati kita, antara lain dengan ibadah seperti saat ini. Firman Tuhan berkata, "Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku." Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11-14a. Jemaat Tuhan, mari bersama dengan saudara-saudara kita kekasih, kita tinggalkan segala kesibukan kita. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita menikmati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ketika kami berkumpul bersama di hadapan-Mu, kami menyatakan kami siap untuk memuji-Mu, memuliakan-Mu, dan kami siap untuk menikmati firman-Mu. Bapa, bersyukur atas perjalanan 1 minggu yang baru berlalu, di mana Engkau selalu menepati janji-Mu Tuhan. Engkau selalu menjaga kami, memelihara kami dengan kasih-Mu Tuhan. Sekalipun kehidupan kami tidak terlepas dari berbagai persoalan, tetapi kami boleh melihat pekerjaan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami, yang selalu bekerja di luar dari apa yang dapat kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mohon ampun Tuhan, karena kami seringkali melukai-Mu, melukai hati-Mu maupun sesama kami Tuhan. Baik kami sadari maupun tidak Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Kami sadar Tuhan, bahwa kami tidak pernah layak untuk datang ke hadapan-Mu, kecuali karena kasih-Mu, karena pengampunan-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami siap menyongsong minggu yang baru bersama dengan kasih dan kekuatan dari-Mu. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Horas Yahaan, dan tim yang akan melayani kami pada hari ini. Kiranya Engkau yang akan mengurapi, memberkati Tuhan dengan hikmat, rahmat, dan anugerah-Mu. Bapa yang baik, kuduskanlah tempat di mana kami akan beribadah. Berkati kami Tuhan, pimpin kami Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami ini Bapa, berlangsung hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat Tuhan, jemaat Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau nyatakan iman kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar,
besar. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita naikkan kembali pujian ini. Haleluya. Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sekali lagi katakan, Tuhan Raja Maha Besar. mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan, Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. yang membentuk gunung-gunung. Kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bacaan firman Tuhan bertanggapan. Percaya apa kata Tuhan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah kuangkat jiwaku. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kita, berakar, bertumbuh, berbuah guna hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu
Shalom, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali, tidak terasa ini minggu terakhir kita di bulan Juni dan minggu depan kita sudah masuk di bulan Juli. Itu artinya setengah tahun kita sudah melalui tahun ini, itu semua karena perkenanan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati kita, keberadaan kita ke dalam tangan Tuhan untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang sudah menghantarkan kami pada hari ini. Keberadaan kami bukanlah karena kekuatan kami, bukanlah karena kehebatan kami, tapi karena penyertaan-Mu semata saja Tuhan, hingga kami boleh ada seperti sekarang. Oleh sebab itu, keberadaan kami pun bukanlah keberadaan yang asal ada saja Tuhan, tapi sebagai hamba-Mu, sebagai umat-Mu ya Tuhan, kami harus terus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Kemudian kita juga membaca Amsal yang ketiga, ayat yang kelima. Namun kita baca dulu Matius pasal yang ke-9, ayat 27 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan, judulnya Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Kemudian Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Berbahagialah orang yang sudah membaca firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, terlebih yang akan menjadi pelaku firman Tuhan pada hari ini, Minggu 26 Juni 2022. Bapak Ibu Saudara terkasih, tema kita hari ini adalah percaya apa kata Tuhan, atau percaya apa pesan Tuhan. Ada hal yang melatar belakangi kenapa saya memilih tema tersebut. Tentu tema kita itu masih berhubungan dengan pasca hari Pentakosta. Minggu pertama lalu kita memperingati dan merayakan hari Pentakosta, di mana pada hari Pentakosta itu Roh Kudus dicurahkan. Ada dua kejadian yang sama setelah peristiwa akbar Pentakosta tersebut. Dan ada juga dua efek yang sama setelah peristiwa Pentakosta tersebut. Apa itu? Kejadian pertama adalah di mana kejadian ini sama. Mari kita buka Bapak Ibu Kisah Para Rasul pasal yang kedua dan Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Saya baca Kisah 2 ayat yang keempat, singkat saja. Demikian firman Tuhan, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain." Saya mau menyoroti kalimat "maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus." Kejadian yang sama terdapat di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. "Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus."
ada dua kejadian yang sama setelah peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan. Mungkin kita sering membaca firman Alkitab ini, tapi kita jarang, kenapa bisa dua kali ya? Dan ada juga dua efek yang sama, di mana ada dua kejadian. Yang pertama di dalam Kejadian 2 ayat 14, kalau kita baca di situ, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu Alkitab mencatat Petrus berani berkhotbah. Bahkan ia berani menegur orang banyak pada saat itu. Hai orang-orang, ketahuilah mereka nggak mabuk anggur kok. Orang ini baru jam 9 pagi, gitu kan? Petrus dengan berani menegur orang banyak pada saat itu. Nah, kejadian yang sama ada di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Saya baca buat kita. Demikian firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Efek pertama, ketika para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, efek yang pertama adalah baik Kisah Para Rasul 2 maupun Kisah Para Rasul 4, mereka sama-sama berani memberitakan firman Tuhan. Kemudian ada efek kedua yang sama yang terjadi di Kisah Rasul 2 dan di Kisah Para Rasul 4, yaitu dalam Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-41 sampai dengan ayat 47, itu judulnya cara hidup jemaat yang pertama. Kalau saya baca di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 32, itu terdapat tema yang sama, yaitu cara hidup jemaat. Saya baca buat kita sekarang. Apa cara hidup jemaat setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus? Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat. Dan semua orang yang telah menjadi percaya bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47 terakhir, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saya baca Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Sama kan dengan yang ada di Kisah Para Rasul yang kedua. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa. Inilah alasan saya yang pertama, kenapa saya memilih tema percaya apa kata Tuhan. Jika para murid pada saat itu tidak percaya pesan Tuhan atau tidak percaya kata Tuhan untuk mereka tetap tinggal di Yerusalem, maka halnya akan berbeda. Tuhan tetap akan mencurahkan Roh Kudusnya, tapi mungkin lewat orang lain. Betul? Sekali lagi, Tuhan akan tetap mencurahkan Roh Kudusnya, tapi lewat orang lain. Karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji akan memberikan seorang penolong, akan memberikan seorang penghibur. Hal ini sangat mungkin terjadi. Mengingat keadaan para murid saat itu yang sedang tergoncang, yang sedang ketakutan, yang sedang pesimis, bahkan galau tingkat tinggi. Belum lagi ada pengaruh-pengaruh dunia luar yang begitu besar, supaya para murid tidak mengindahkan pesan Tuhan. Sekali lagi, ada pengaruh yang cukup besar. Tapi karena para murid mendengar pesan Tuhan, karena para murid mendengar kata Tuhan, yaitu supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem, maka terjadilah hal seperti yang Tuhan inginkan. Apa itu?
ketika mereka tetap di Yerusalem pada hari Pentakosta, maka seperti yang kita tahu, Roh Kudus dicurahkan pada saat itu. Kemudian setelah Roh Kudus dicurahkan, pertobatan besar terjadi. Tadi kita baca di dalam Kisah Para Rasul, ada 3.000 orang yang memberikan diri dibaptis. Dan efek dari pertobatan itu, ribuan tahun kemudian, sampailah kepada saudara dan saya. Kita menjadi orang-orang yang bertobat. Itu alasan saya yang pertama. Sekali lagi, seandainya para murid tidak mau mendengar pesan Tuhan atau tidak mau mendengar kata Tuhan, maka poinnya akan berbeda. Tapi karena murid mau mendengar pesan Tuhan atau mau mendengar kata Tuhan, maka pertobatan besar terjadi. Amin. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa saya memilih tema ini adalah ada peristiwa yang sangat menarik melalui pembacaan kita di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31 itu. Yang pertama, kejadian yang menarik adalah ada 2 orang buta yang setia mengikut Yesus. Meskipun ada begitu banyak orang-orang pada saat itu. Kita melihat peristiwa sebelumnya bahwa Yesus menyembuhkan anak perwira dan menyembuhkan seorang perempuan yang sedang pendarahan. Ada begitu banyak orang-orang yang mengikut Yesus pada saat itu, dan ada 2 orang buta yang setia mengikut Yesus. Bisa kita bayangkan keadaan pada saat itu pasti nggak enak pada orang buta ini. Karena Alkitab tidak mencatat mereka dituntun, tidak. Tetapi orang buta menuntun orang buta. Nah, di tengah-tengah kekurangan mereka, 2 orang buta ini membuktikan kesetiaan mereka untuk ikut Yesus pada saat itu. Ini bukanlah perjalanan yang begitu gampang, Bapak Ibu. Dan poin yang kedua yang saya dapat dari pembacaan kita itu adalah di dalam Matius pasal yang ke-28, Matius 9 ayat yang ke-28, saya baca buat kita. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, ini orang banyak, di luar masih banyak ya. Datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Bayangkan Bapak Ibu, dari sekian banyak orang-orang yang mengikuti Yesus, hanya kedua orang buta ini yang berhasil ikut Yesus lebih dalam. Saya ulangi, dari sekian banyak orang-orang yang ikut Yesus pada saat itu, tetapi hanya kedua orang ini yang notabene, kedua orang ini adalah orang buta. Tapi mereka berhasil mengikuti Yesus lebih dalam. Sekali lagi, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Artinya mereka pasti masuk rumah dong. Betul? Betul? Inilah kedua alasan kenapa saya mengambil tema ini. Dan setelah mereka masuk ke dalam rumah itu, apa kata Yesus? Saya baca sekali lagi. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Oh haleluya, sungguh keadaan yang di luar dugaan. Nanti kita masuk lebih dalam lagi. Bapak Ibu, ada satu cerita, ini kisah nyata. Seorang anak namanya Glenn Cunningham. Ia lahir di Amerika Serikat, tepatnya di Kansas, pada 4 Agustus 1906. Ia mendapat gelar si kuda besi. Kenapa ia mendapat gelar si kuda besi? Ada cerita yang begitu menyedihkan, tapi akhirnya cerita ini jadi motivasi bagi banyak orang. Ia lahir tahun 1906 dan meninggal tahun 1988. Ceritanya begini, ini kisah nyata. Suatu pagi, abangnya Floyd dan Glenn disuruh orang tuanya untuk menyalakan perapian di sekolah yang tempat mereka biasa untuk sekolah. Kemudian Glenn dan Floyd, abangnya, pergi ke sekolah itu untuk menyalakan perapian. Lalu mereka menyalakan, tapi di luar dugaan terjadi kebakaran yang hebat. Karena ternyata ada bensin di dekat di dekat perapian tersebut. Singkat cerita, mereka terbakar. Yang pada akhirnya
merenggut nyawa abangnya, Floyd. Apa yang terjadi dengan Glenn? Glenn pada saat itu terbakar dan kakinya terbakar parah. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit dan dokter mengatakan bahwa kaki Glenn tidak akan pernah bisa sembuh. Glenn mendengar percakapan antara orang tuanya dan dokter. Namun apa yang terjadi? Glenn tidak berdiam diri. Apapun kata dokter, itu kata dokter. Saya tidak percaya, kata dokter. Walaupun secara medis saya percaya pikirnya, karena mereka ini adalah orang percaya. Kemudian oleh sebuah semangat yang tidak putus-putusnya, yang tidak henti-hentinya, meskipun tidak gampang. Karena di tengah-tengah vonis medis yang memang sangat tidak mungkin untuk Glenn boro-boro untuk berlari, untuk berjalan pun itu sangat sulit untuk Glenn. Tapi apa yang terjadi berhari-hari, berminggu-minggu Glenn coba untuk pakai tongkat, untuk berdiri saja susah karena kakinya terbakar. Bahkan kedua kakinya ini tidak sama tinggi lagi. Ya coba untuk berdiri pakai tongkat, pakai pegangan, jatuh, tapi ia tidak putus asa. Ia coba, akhirnya dia bisa berdiri, kemudian dia coba melangkah 1-2 langkah, jatuh. Dan jatuhnya tidak sekali 2 kali, berkali-kali. Pakai tongkat, pakai pegangan, berkali-kali. Tapi yang namanya Glenn tidak berputus asa. Ia coba terus, dan hampir 2 tahun. Glenn mencoba untuk berdiri dan berjalan, dan akhirnya ia berhasil. Ia mulai coba berdiri beberapa tahun kemudian pada umur 12 tahun. Ini singkat cerita ya Bapak Ibu, pada umur 12 tahun. Glenn itu lari melebihi teman-teman seusianya. Bisa dibayangkan. Beberapa tahun sebelumnya, berjalan pun tidak bisa, boro-boro lari. Nah pada tahun 1934, Glenn menyabet medali internasional di dalam lari 1 mil, kurang lebih 1.500 meter pada saat itu. Dan nama Glenn kian terkenal. Terkenal bukan hanya karena ia juara lari, tapi karena ia juga bisa memotivasi orang-orang. Karena pada saat Glenn, ketika ia memakai pakaian pelari, sprinter gitu ya, itu kan tidak pakai celana panjang, tapi pakai celana pendek. Begitu, itu bekas lukanya kelihatan. Glenn tidak malu. Dan itulah yang memotivasi banyak orang. Dan setelah Glenn pensiun, akhirnya ia dan istrinya melayani di sebuah pelayanan yang namanya The Cunningham Youth Ranch. Dan Glenn melayani bersama istrinya selama 30 tahun. Bapak Ibu, seandainya Glenn pada saat itu lebih condong mendengarkan apa kata dokter daripada mendengarkan imannya yang begitu kokoh, maka kita tidak akan pernah mendengar kisah Glenn yang sungguh luar biasa. Dari seorang yang badannya terbakar, yang kakinya sudah nyaris tidak bisa berjalan, tapi dengan perjuangan yang besar, ia akhirnya bisa berdiri, bisa berjalan, belajar berlari. Pada usia 12 tahun, ia menjadi tercepat di antara teman-temannya, dan beberapa tahun kemudian, ia masuk turnamen dan selalu juara. Bisa kita bayangkan? Kita tidak akan mendapat cerita tentang seorang Glenn yang menjadi motivator, yang memotivasi kita sampai pada saat ini. Tapi karena Glenn lebih percaya bahwa saya punya Tuhan, hanya suaranya yang saya dengarkan. Lalu kita bisa mendengar cerita ini. Glenn Cunningham menjadi seorang motivator. Kembali kepada cerita kedua orang buta tadi itu. Memang mereka menyaksikan seorang mendengar bahwa ada perempuan yang pendarahan 12 tahun disembuhkan. Bahwa Yesus membangkitkan anak kepala rumah ibadah. Tapi mereka tidak menyaksikan. Mereka hanya mendengar. Tapi ketika Yesus bertanya, apakah kamu percaya aku bisa melakukannya? Lalu jawab mereka dengan cepat, ya kami percaya. Kita begitu banyak melihat karya Tuhan tidak hanya kepada orang lain. Bahkan kita sendiri yang merasakan betapa besar karya Tuhan kepada kita. Betapa banyak kebaikan Tuhan kepada kita. Mungkin kalau saya tanya, Bapak Ibu, percaya nggak apa
pesan Tuhan, apa kata Tuhan? Mungkin Bapak Ibu akan menjawab, ya percaya dong. Bapak Ibu percaya? Ya 100% percaya. Tapi tidak jarang kita meragukan bahwa Tuhan berkata, aku akan senantiasa menyertaimu sampai dengan kesudahan zaman. Bahkan Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kamu alami adalah tidak melebihi kekuatanmu sendiri. Bisa dibayangkan kalau kedua orang buta itu meragukan apa yang Tuhan katakan, maka mereka tidak akan pernah menikmati kesembuhan. Ketika Tuhan bertanya, apakah kamu percaya saya dapat melakukannya? Mereka mungkin gimana dong antara satu dengan yang lain. Tapi karena mereka katakan, ya kami percaya. Lalu hal itu pun terjadi. Poin yang bisa kita petik dari renungan hari ini adalah bagaimana tetap percaya pesan Tuhan, mempercayai pesan Tuhan di saat keadaan tidak baik-baik. Mempercayai bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan di saat kita lemah, sampai kita yakin bahwa yang kita alami ini, masalah yang kita alami ini, tidak pernah melebihi kekuatan kita. Sekalipun masalah itu begitu besar, sekalipun masalah itu begitu berat, tapi kita yakin akan pesan Tuhan, kita yakin akan firman Tuhan, bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi, itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Amin. Itu poin pertama yang bisa kita petik pada hari ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tetap mempercayai bahwa selalu ada pengharapan di saat keadaan rasanya mentok. Kita maju mentok, kita mundur mentok. Tapi tetap percaya bahwa firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Sampai kita meyakini, meskipun jalannya serasa mentok, seperti orang-orang Israel ketika mereka dikejar-kejar oleh pasukan Firaun. Mereka maju di depan ada laut, di belakang ada pasukan Firaun. Hopeless rasanya. Tapi ketika Musa berseru Tuhan, 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 akhirnya laut terbelah dua. Nah, bagaimana saat jalan kita sekali lagi, saat kita jalannya mentok, tapi akhirnya kita yakin bahwa yang kita miliki bukanlah pengharapan yang kosong, tetapi pengharapan yang sebesarnya, yang sebenarnya. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita sudah merasakan pengharapan yang sebenarnya, bukan seberapa besar masalah yang ada di dalam itu, tidak. Masih ingat yang sering saya katakan, jangan katakan seberapa besar masalahmu, tapi katakanlah kepada dunia ini, seberapa besar Tuhan. Betul? Orang buta ini tidak mengeluh ketika Yesus berkata, apakah kamu percaya saya dapat melakukannya? Bagaimana dong Tuhan? Kami sudah kemana-mana enggak? Betul? Mereka berpolemik dulu. Tapi karena mereka yakin bahwa yang mereka harapkan itu adalah Yesus, maka pengharapan mereka bukanlah pengharapan yang kosong. Bapak Ibu, bagaimana di saat, ini poin ketiga, bagaimana di saat keadaan begitu menyesakkan, di saat semua orang rasanya tidak ada untuk menolong kita, bahkan di saat rasanya Tuhan terlalu jauh, tapi firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Poin ketiga, tetap bersukacita meski berbagai hal menimpa kita, sehingga yang kita alami bukanlah sukacita palsu, tapi sukacita yang datang dari Tuhan. Sukacita yang sesungguhnya. Di saat kita mempercayai apa pesan firman Tuhan. Tentu hal ini tidak mudah. Buat saya sendiri juga tidak mudah. Sama seperti orang tua Glenn. Tidak mudah untuk membangkitkan spirit Glenn pada saat itu. Karena memang keadaannya begitu miris. Kakinya hampir habis. Dagingnya Glenn banyak yang terbakar. Namun di tengah-tengah vonis dokter, orang tua Glenn melekatkan diri kepada Tuhan. Hingga orang tua ini terheran-heran. Semuanya karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Kalau mereka lebih condong kepada kata dokter daripada kata Tuhan,
sekali lagi seperti yang saya katakan, maka keadaannya akan berbeda. Glenn tidak akan pernah mau boro-boro menjadi motivator. Untuk menjadi juara pun. Bahkan boro-boro jadi juara. Untuk lari pun susah. Boro-boro untuk lari. Jalan pun susah. Glenn akan terbaring di tempat tidurnya seumur hidup. Memang tidak gampang. Tapi karena ia, orang tuanya dan Glenn memaksakan diri untuk tetap yakin, untuk tidak mendengarkan apa kata dunia, tapi lebih mendengarkan apa kata Tuhan, apa pesan Tuhan. Maka kesembuhan menjadi milik Glenn. Oh, haleluya, Bapak Ibu Saudara. Begitu pula para murid, ceritanya akan beda ya, ketika mereka tidak dengar-dengaran akan pesan Tuhan, maka ceritanya akan beda pula. Sekali lagi, bukanlah hal yang gampang ketika mempercayai Tuhan di saat semuanya serasa mentok. Tapi akhirnya kita benar-benar memiliki pengharapan. Bukan pengharapan yang kosong. Tapi pengharapan yang sebenarnya. Bukan sukacita yang palsu. Tapi sukacita yang sebenarnya. Meskipun masalah masih ada. Tapi kita percaya, saya percaya, apapun yang terjadi, suatu saat nanti, sekalipun Tuhan belum menolong saya, sekalipun saat ini saya belum mendapatkan pekerjaan, sekalipun saat ini penyakit saya belum sembuh, sekalipun saat ini keluarga saya belum dipulihkan, sekalipun saat ini keuangan kami belum dipulihkan, tapi kami tetap percaya bahwa suatu saat Tuhan akan menolong kami. Suatu saat orang yang belum mendapatkan pekerjaan akan mendapatkan pekerjaan. Suatu saat orang yang sudah berhari-hari, orang yang sudah berbulan-bulan, bahkan orang yang sudah bertahun-tahun terus berdoa untuk penyakitnya. Saya percaya ketika kita percaya kepada firman Tuhan, penyakit itu akan sembuh. Amin. Ketika kita mempercayai bahwa keadaan kita ini akan bisa Tuhan pulihkan, meskipun belum, tapi suatu saat ketika kita tetap percaya Tuhan, maka keadaan kita akan pulih. Ketika kita mempercayai firman Tuhan, maka hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketika kita mempercayai firman Tuhan, maka ada begitu banyak hal-hal yang akan Tuhan nyatakan. Sebagaimana Tuhan telah menyatakan berkat-Nya buat dunia ini lewat para rasul. Sebagaimana Tuhan telah menyatakan berkat-Nya kepada Glenn dan keluarganya. Hingga ia bisa menjadi motivasi. Walaupun kejadiannya sudah 100 tahun lebih. Dan sejarah Alkitab mencatat. Kedua orang buta mempercayai apa kata Tuhan. Lalu kedua orang buta ini pun menjadi kesaksian dan menjadi berkat. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun keadaan kita pada saat ini, kita tetap percaya kepada kata Tuhan. Terakhir, Amsal 3 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tentu ayat ini menjadi peneguh firman yang kita sudah dengarkan hari. Secara khusus peneguh buat Glenn. Bahwa ia tidak pernah bersandar kepada pengertiannya sendiri. Begitu pula dengan para murid. Mereka tidak pernah bersandar kepada pengertian mereka sendiri. Ngapain percaya kepada Tuhan? Kemarin kita sudah ditinggalkan, sekarang mau ditinggalkan lagi. Lalu mereka pergi kemana-mana, kembali kepada pekerjaan mereka. Tetapi karena para murid, Glenn, dan saya berharap, saya dan Bapak Ibu Jemaat Gribers, juga saudara-saudara kita yang sering menyaksikan ibadah kita setiap hari Minggu, tetap percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan tentu, kalau kita sudah percaya dengan segenap hati, jangan pernah bersandar kepada pengertian kita, kepada pengetahuan kita, kepada otak kita, kepada kepintaran kita. Kita percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa sekaligus kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, buat ibadah kami yang sudah berlangsung dari kami mengangkat puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Sampai kepada kami akan mengakhiri ibadah ini. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Tuhan Yesus,
Kami saat ini menaikkan syafaat kami kepadamu. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Buat keadaan di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan, kami berdoa. Lewat pemerintahan pusat dan daerah, mereka dapat bekerja sama dengan baik sehingga keadaan baik perekonomian, baik politik, baik dunia pendidikan, dunia kesehatan, semuanya boleh menjadi baik ya Tuhan. Berkati orang-orang yang bekerja di dalamnya, dalam masing-masing tugas dan tanggung jawab yang sudah negara percayakan kepada mereka. Dan mereka dapat bekerja dengan baik, dengan etos yang tinggi Tuhan. Dan mereka dapat menghasilkan karya-karya demi kemajuan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa berkati pemerintah terus di dalam memerangi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa dengan tim kesehatan yang ada bisa terus memberikan vaksin booster kepada orang-orang yang belum menerima vaksin itu. Dan kami juga masyarakat bisa tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Meskipun kami cukup banyak aktivitas, cukup banyak mobilitas, bahkan kami sering bertemu berkumpul dengan banyak orang. Kami juga tetap bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kota Jakarta, kota yang baru memperingati ulang tahun ke-495 ya Tuhan. Kami berdoa diberkatilah Jakarta. Tuhan memberkati setiap pemimpin yang ada di kota ini, dari gubernur, wali kota, camat, lurah, RW, RT, setiap lingkungan, di setiap daerah. Tuhan yang memberkati Jakarta ini menjadi ibu kota yang bersih, ibu kota yang bebas dari banjir, meskipun kami terus memerangi banjir di kota ini. Kami juga yang tinggal di Jakarta ini Tuhan Engkau berkati, agar lewat kehadiran kami kota ini juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami berdoa untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Sebagian besar orang sekarang sudah beribadah secara onsite. Tuhan yang memberkati setiap hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Karena lewat setiap pelayanan-pelayanan mereka, jemaat Tuhan juga diberkati. Berkati orang-orang ataupun gereja-gereja, agar gereja-gereja menghasilkan para misioner-misioner ya Tuhan. Untuk tidak asik dengan gereja masing-masing, tetapi pergi keluar, diutus oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya, sehingga ada begitu banyak orang-orang diselamatkan ya Tuhan. Memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kami berdoa untuk gereja kami saat ini. Untuk sinode kami, berkati Gereja Rasuli Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkati ketua sinode kami, Bapak Yohanes Patiasina. Berkati juga Sekretaris Pak Carlos dan Bendahara Pendeta Rinaldo Panggabean. Dan seluruh pendeta-pendeta daerah. Tuhan berkati. Apapun program, rancangan jangka pendek, jangka panjang, kami serahkan agar gereja kami juga dapat menjalankan dengan baik. Sehingga gereja kami menjadi berkat di negara kami ini Tuhan. Akhirnya kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Berkati Gembala Sidang, Wakil Gembala, dan para pengurus. Berkati hamba-Mu Pendeta Rinaldo Panggabean sebagai Gembala. Apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan taruh di hati Gembala-Mu ini Tuhan. Kuatkan dia, mampukan dia untuk bisa menuntun setiap domba-dombanya Tuhan. Dengan hamba dan Pak Yosua sebagai wakil. Kesatuan hati Engkau berikan kepada kami. Juga para majelis, ada diaken dan penatua. Engkau yang memberkati kami. Hingga lewat pelayanan kami Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang tetap bergumul akan kesehatan. Hamba berdoa ya Tuhan, siapapun saat ini, mereka yang merindukan kesembuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan yang penuh kuasa itu, menyembuhkan setiap umat-Mu yang memiliki kelemahan tubuh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu juga, sebagian besar sedang berlibur, Engkau yang memberkati liburan mereka ya Tuhan. Sukacita mereka tetap ada di saat mereka menjalankan liburan mereka. Dan berdoa juga untuk jemaat yang bersukacita, yang berulang tahun pada minggu ini. Untuk Diaken Ramona Panggabean, Bapak Sahat Pangaribuan, Diaken John Panggabean, dan Ibu Hana Tania. Berkati dan sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Dengan berkat-berkat melimpah, dengan berkat kesehatan, dengan berkat sukacita, apapun yang ada di isi hati mereka, Tuhan yang menolong dan menjawab. Tuhan tahu jemaat-Mu saat ini yang sedang menyaksikan acara ini.
berkatilah mereka di dalam setiap kerinduan mereka Tuhan. Apapun masalah yang tengah mereka hadapi, baik masalah keluarga, baik masalah keuangan, baik masalah anak, apapun Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi penolong di dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami, syukur dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Horas Yahaan, atas pelayanan yang diberikan. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di sepanjang abad dan di segala tempat, mari kita menaikkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudaraku, mari kita menyempurnakan ibadah kita pada hari ini dengan memberikan persembahan. Persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan pemeliharaan rumah Bapa, ataupun persembahan untuk pelayanan atau diakonia. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara-saudaraku, Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita, dan apapun yang kita miliki dalam hidup ini berasal dari Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Bapak Ibu, Saudara terkasih, atas nama Gembala Sidang dan para majelis, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga atas persembahan yang sudah diberikan. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Sampai bertemu bulan depan ya. Bulan depan kita sudah masuk bulan 7. Mari, jemaat saya undang untuk berdiri. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan lewat doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami masuk dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.